ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami sembah Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kisah hidup Lot. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah pernah dan bahkan sering mendengar bahkan membaca tentang Lot. Sekilas kita akan melihat asal-usul kehidupan Lot. Jadi Abraham itu 3 bersaudara. Abraham, Nahor, dan Haran. Haran ini memiliki anak yang namanya Lot. Jadi Lot ini keponakan dari Abraham. Nah, awalnya Abraham dan Lot ini selalu bersama-sama. Tetapi semakin hari mereka berdua semakin diberkati Tuhan dan kekayaan mereka semakin banyak. Sampai-sampai negeri yang mereka tinggal itu tidak cukup luas bagi mereka untuk mereka diam bersama-sama. Nah, kali ini kita akan banyak membaca ayat firman Tuhan. Saya harap kita semua bisa sama-sama menyimak cerita tentang Lot. Dalam Kejadian 13, saya akan bacakan ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Abraham dan Lot ini selalu bersama-sama. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi kalau kerabat ya saudara, janganlah ada perkelahian. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, ayat 10 ini kita bisa melihat tidak selalu apa yang terlihat baik di pandangan kita itu adalah hal yang baik di mata Tuhan untuk kita. Karena terkadang Tuhan justru menyediakan sesuatu yang baik buat kita lewat hal-hal yang tidak baik menurut pandangan kita. Lewat masalah yang kita hadapi justru akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sebaliknya, saat keadaan nyaman tanpa adanya masalah akan membuat kita terlena dan jatuh. Bapak Ibu Saudara, ingat kisah seekor monyet dan angin. Saya coba menceritakan sekilas. Ada seekor monyet sedang nongkrong, dia ada di atas pohon, dan dia tidak sadari ada dua jenis angin sedang mengintipnya, angin topan dan angin tornado. Dua angin ini berlomba siapa yang paling cepat bisa menjatuhkan si monyet tadi. Angin topan berkata, kalau saya bisa menjatuhkan monyet dalam waktu 45 detik. Angin tornado tidak mau kalah, kalau saya tuh 15 detik cukup. Nah, mereka mulai dari angin topan bertiup kencang. 45 detik ternyata monyet tidak jatuh. Karena begitu anginnya kencang, monyetnya memperkuat pegangannya di pohon tersebut. Kemudian angin tornado bilang, giliran saya. Dia bertiup dengan kencang, 15 detik, monyet tidak jatuh. Semakin keras tiupan angin tornado tadi, semakin kencang juga pegangan monyet tadi. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi berkata, saya juga mau ikut. Angin bisa bicara ya. Ya, anggaplah bisa bicara. Dan dia tanpa banyak bicara lagi, dia langsung meniup ubun-ubun si monyet. Mulai monyet merasa adem, nyaman. Monyetnya mulai matanya sayu. Dan tiba-tiba monyet tertidur. Apa yang terjadi? Pegangan monyet tadi terlepas dan dia terjatuh. Saudara, ketika kita diuji dengan kesusahan, kita dicoba dengan penderitaan mungkin, mengalami malapetaka, kita justru akan makin kuat dari sebelumnya. Tetapi ketika kita mulai menikmati kesenangan, hidup melimpah, apa saja ada, kita punya kekayaan, kekuasaan, hati-hati, disitulah kejatuhan akan mulai terjadi. Jangan sampai kita terlena, sama seperti Lot. Sodom dan Gomora kita lihat tadi adalah tempat yang sangat baik, sangat indah, sangat nyaman. Hidup di sana pasti sangat enak, sehingga orang-orang yang hidup di sana terlena, dan banyak yang hidupnya jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita bisa lihat dicatat di Alkitab, Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Selanjutnya kita akan baca Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kita akan lanjut lagi, baca Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Jadi ada dua malaikat datang ke rumah, ke kota Sodom dan Gomora, dan di situ Lot memaksa untuk mereka singgah dalam rumahnya. Kemudian ayat 4, sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, seluruh kota datang mengepung rumah Lot. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ayat 6, lalu keluar Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Perhatikan ayat 8, kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Mengerikan, saudara. Lot ini dulunya orang yang hidup dalam kebenaran, kesucian.
Karena apa? Dia hidup bersama-sama dengan Abraham. Dia punya mentor, ada yang membimbing dia. Tapi kalau kita melihat tadi ayat 8, dia akhirnya tanpa dia sadari hidupnya itu terpengaruh dengan kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama kejahatan Sodom dan Gomora, mereka hidup LGBT terjadi di sana. Mereka bebas, dan saat itu mereka akan memakai dua orang malaikat tadi. Karena apa? Mereka penuh dengan gay. Zaman saat ini, saudara, banyak sekali kehidupan kita lihat di kota-kota besar. Orang sesama jenis, bahkan pernikahan sudah dilegalkan. Jadi saudara, kita perlu yang namanya mentor, pembimbing. Ketika di Sodom, Lot hidup tidak terarah, dia tidak punya mentor, dia tidak punya yang bisa membimbing hidupnya. Dan saudara perhatikan, pergaulan itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Awalnya Lot sebenarnya dia tidak nyaman dengan kehidupan di Sodom dan Gomora. Bahkan Lot itu jiwanya menderita dan tersiksa. Kita baca bersama 2 Petrus 2 ayat 7-8. Tetapi ia, Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, maksudnya Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kita baca Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul hari ini akan mempengaruhi kemana arah dan tujuan hidup kita. Dengan siapa kita bergaul hari ini akan mempengaruhi kemana arah dan tujuan hidup kita. Seperti tadi kita melihat kisah Lot. Awalnya dia hidupnya benar, ada yang membimbing dia. Tetapi ketika awalnya dia tiba di Sodom dan Gomora, jiwanya tersiksa, menderita. Setiap hari dia melihat kehidupan orang Sodom dan Gomora yang begitu jahat. Awalnya menderita, saudara, perhatikan. Tetapi akhirnya tanpa Lot sadari, di ayat tadi kita baca, ayat 10, dia menyerahkan anak perempuannya yang dia berkata belum pernah dijamah laki-laki. Dia mau menyerahkan kepada orang-orang Sodom demi untuk melindungi tamunya. Hal yang jahat, tanpa dia sadari dia sudah melakukan satu kejahatan. Jadi kita belajar harus memiliki komunitas yang baik, saudara. Harus memiliki komunitas yang positif. Fokus adalah salah satu wadah supaya kita bisa saling support, saling mendoakan. Dan di lain kesempatan saya akan coba sharing tentang komunitas agar kita bisa belajar saling. Ada kata saling, artinya apa? Ada hubungan dua arah. Saling mendoakan, kita bisa saling membangun, saling menasehati, dan juga saling menegur, agar supaya kita bisa sama-sama bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami bisa menjaga hidup kami. Dengan siapa kami bergaul saat ini, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami komunitas yang baik. Kami bisa saling mendoakan, kami bisa saling menasihati, bahkan saling menegur, untuk kami bisa semakin bertumbuh serupa dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.